Woi Google, Hai Mas Bro, apa kabar? Lagi di mana? kabar baik dong. Saya sedang di rumah aja. Aku main ke sana ya. Ada bisnis baru nih. Pasti kamu mau nawarin MLM ya? Selamat pagi, hora umum. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana cara untuk menyebutkan secara ringkas fenomena jualan mimpi yang dapat mengumpulkan uang yang begitu banyak dalam waktu singkat, menghimpun orang-orang yang begitu bebal, spekulator, manusia tak tahu diri, tak tahu malu, yang pandir bukan main tapi berlagak jenius, yang rela mati demi membela permainan, mimpi dan semua omong kosong dari bisnis yang sebetulnya bodong. Oi Google, please call a friend. Menghubungi Ustadz Felix Xiao. Halo bro, Halo bro. mau tanya tentang pandangan Ustadz terhadap MLM. Ya, pertama-tama saya disclaimer dulu bahwa bicara tentang ekonomi syariah ya, bahwa saya kan bukan orang yang belajar ekonomi syariah. Hanya saja memang terhadap kehidupan sehari-hari kan kita pasti punya hukum ya, pasti punya pilihan-pilihan hukum terhadap apa yang kita lihat sehari-hari, termasuk dalam ekonomi. Walaupun kita disclaimer sekali lagi, karena urusan ekonomi ini kan agak panjang ya. Kadang-kadang orang bisa berlainan pendapat karena hanya memang sesederhana faktanya berbeda. Karena di dalam Islam tuh fakta yang berbeda dikit aja itu bisa menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda. Nah, cuman saya ada melihat banyak hal yang sama dalam MLM ini, level marketing. Nah, kalau kita lihat dari segi MLM yang awal dulu deh, yang misalnya yang umum kita temui. Kalau yang saya lihat, wah ini MLM ini terlalu too good to be true lah kira-kira gitu. Banyak janji, lalu kemudian seolah-olah sangat mudah. Dan saya tuh dari dulu sebelum masuk Islam pun sudah meyakini bahwa kalau seandainya kita itu mencapai sesuatu dengan cara mudah itu nggak ada. Jadi kalau kita mau dapat sesuatu yang baik, ya kita harus bekerja keras. Kalau misalnya penjualannya secara biasa, jualan secara langsung, itu kan nggak ada masalah. Yang problem kan adalah ketika terjadi pemasaran berjenjang itu ya, multi level marketing. Yang ternyata kalau misalnya kita lihat orang prospek dulu ketika masuk kuliah dan terus di prospek, maukah Anda mendapatkan begini dan segala macam. Nah, ini yang kita lihat pertama, yang dijual kan bukan barang ya. Yang dijual bukan barangnya, tapi sebenarnya dijual adalah metode multi level marketingnya. Jadi artinya entah diakui atau tidak diakui, tapi yang dicari orang ketika masuk MLM itu bukan mencari barangnya atau bukan lebih kepada barangnya, tapi sesuatu yang diinginkan dari sana itu berupa bonus atau poin dalam segala macam bentuk MLM-nya ini. Lalu kemudian mereka berharap dari pemasaran berjenjang itu akhirnya mereka mendapatkan hasil yang lebih besar daripada jumlah yang dibayarkan di depan. Nah, ini adalah satu hal. Hal yang lain misalnya kalau kita lihat penjualan barang itu karena memang pengen untuk masuk pada satu sistem multi level marketing, akhirnya mengharuskan barang itu dijual dengan harga yang lebih mahal daripada biasanya, atau bahkan jauh lebih mahal daripada kenormalan. Di dalam Islam tuh nggak ada masalah kalau misalnya kita jual barang, kalau misalnya kita beli 1.000, kita jual 5.000, itu mungkin masih masuk akal. Tapi kalau misalnya kita jual sampai kita beli 1.000 terus kita jual misalnya 100.000, ini kan ada pelipat gandaan yang sangat tidak wajar. Nah, ini makanya ini menjadi problem yang lain lagi. Nah, belum lagi perkara-perkara seperti riba dan segala macam yang ada pada MLM. Jadi kita ini akad ketika mendaftar itu kita akadnya sebagai apa? Kita akadnya sebagai penjual kah? Atau kita akadnya sebagai pembeli kah? Atau kita akadnya sebagai makelar kah? Jangan di dalam Islam ya tidak boleh menggabungkan dua atau lebih akad dalam satu waktu yang akad itu saling bersyarat satu sama lain. Dua akad yang digabungkan dalam satu akad ini Itu nggak boleh? Yang kedua, nggak boleh dua akad dalam satu akad. Oke. Nah, kecuali kalau dia tidak bersyarat. Nah, kalau tidak bersyarat, nggak ada masalah. Kalau misalnya, Mas, ini saya beli mobilnya Mas ya. Oke, sudah terjadi penjualan itu, jual beli itu sudah terjadi. Lantas kemudian saya bilang, Mas mau nggak beli barang saya juga? Itu nggak ada masalah. Tapi kalau disyaratkan, nah ini menjadi problem. Karena banyak masalah yang bisa timbul ke depan daripada
akap-akap yang berkelindan itu atau akap-akap yang saling bersyarat. Oke. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah soalan siapa yang bekerja dan siapa yang menikmati. Nah, di dalam Islam juga kita sangat melihat pada definisi bahwa orang yang mengeluarkan jerih payah itu yang mendapatkan bagian daripada kompensasi. Nah, kalau misalnya dia tidak ada judi, tidak ada unsur judinya, tidak ada unsur goror atau unsur ketidakpastiannya, atau dia tidak ada unsur ribanya, maka kita bisa katakan bahwa ini terbebas daripada 3 hal yang menjadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam muamalah. Nah, selain daripada 3 hal itu, ada juga beberapa yang digarisbawahi, seperti multi akad atau beberapa akad yang digabungkan menjadi satu yang itu bersifat persyaratan. Yang kedua, iming-iming bonus tahunan yang memang dia terikat juga pada sesuatu yang akhirnya menjadikan akadnya bertambah lagi. Nah, yang ketiga selain itu adalah tadi yang kita sampaikan tentang masalah transaksional, siapa yang bekerja dan siapa yang mendapatkan kompensasi, atau siapa yang mengeluarkan jerih payah dan siapa yang mendapatkan kompensasi. Nah, apabila itu semuanya bisa kemudian untuk disesuaikan dengan koridor-koridor kalau di dalam Islam ya, maka ya itu menjadi sebuah model bisnis yang tidak ada masalah sebenarnya, selama itu tidak ada perkara-perkara yang diharamkan tadi. Jadi Ustadz, kesimpulannya adalah MLM selama dia tidak judi, tidak riba, tidak goror, dan selama itu akadnya baik, artinya boleh dilakukan. Walaupun itu jarang ditemui. Betul, walaupun jarang. Tapi itu boleh dilakukan. Tapi kalau ada mengandung judi, goror, dan riba, itu tidak boleh dilakukan. Thank you banyak, bro. Ya. Oke. Thank you, bro. MLM binary itu sebenarnya adalah multi level marketing dengan menggunakan sistem 2 kaki. Siapa yang bisa membentuk suatu pasangan, ya, maka dia akan mendapatkan bonus. Misalnya membayar senilai 9 juta, misalnya begitu. Setiap atau namanya bonus pasangan, ya, $250 gitu ya. Nah, maka ketika nomor 1 ini cukup merekrut 2 orang, ya. Misalnya ini adalah nomor 2, nomor 3 gitu. Nah, maka kalau ini kita tarik satu garis, maka ini kan membentuk suatu pasangan. Maka nomor 1 akan dapat bonus $250. Nah, ketika nomor 2 ya, ini kemudian dia dapat member baru nomor 4 ya. Kemudian yang ini juga dapat member misalnya nomor 5, maka ini membentuk satu pasangan bagi nomor 1. Ya, sehingga nomor 1 dapat lagi 250. Nah, ketika ini ya merekrut ya dapat misalnya nomor 6, di sini dapat nomor 7 begitu, maka ini juga membentuk satu pasangan, maka nomor 1 dapat lagi 250 kan gitu. Nah, bagi nomor 2 ya ini membentuk pasangan, maka bagi nomor 2 ini dapat 250 ya. Ini juga begitu, bagi nomor 3 dapat 250. Kalau kita melihat Permendak ya, di dalam peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan namanya perdagangan langsung, itu sudah diatur. Jadi MLM yang diizinkan adalah MLM yang bentuknya bukan binary, ya, termasuk Malaysia, ya, itu juga melarang, dan banyak negara di dunia yang melarang. Kenapa? Karena di dalam sistem binary ini betul-betul yang dijanjikan itu adalah bukan penjualan barang. Ya, ini kan yang dijanjikan kan adalah bonus dari sistem. Ketika mereka merekrut orang, maka dapat bonus. Kok kenapa skema piramidanya itu tidak muncul, bukan bentuk-bentuk piramida yang kita pikirkan untuk money game tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ada saja yang legal. Jadi hati-hati bicara masalah legalitas. Makanya saya tadi sampaikan bahwa para pelaku kejahatan ini pasti akan mensiasati aturan-aturan yang ada. Mereka akan bermain di sela-sela peraturan-peraturan yang ada. Crime is shadow of civilization. Jadi kejahatan adalah bayang-bayang peradaban. Mereka akan mencari ruang-ruang untuk itu. Bahwa bisnis harus mengenal 3 hal. Tidak hanya mengenal hanya hukum, bahwa mereka legal secara hukum. Tidak hanya bicara masalah bisnis sekedar menguntungkan, tapi juga bisnis juga harus bicara masalah etika bisnis. Mereka harus saling menguntungkan, tidak merugikan orang lain, dan juga intinya harus jujur dalam berbisnis. Demikian jawaban saya.